Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Nike Widya Kusumastuti selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar aliran linguistik, serta teman-temanku yang berbahagia. Di video ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai aliran transformasi dan aliran transformasi generatif. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Maulana Saiful Rizal, NIM 2101421076. Yang kedua, Adi Listio, NIM 2101421084. Yang ketiga, Dina Towila Rofiah, NIM 2101421085. Yang keempat, yaitu saya sendiri, Eka Kartika Pratiwi, NIM 2101421088. Dan yang terakhir, yang kelima, Iza Imraatul Istiadah, NIM 2101421110. Baik, untuk pembahasan materinya akan dijelaskan oleh anggota dari kelompok 5. Bagi teman-teman yang bertugas, silakan. Kita masuk pada materi pengertian aliran transformasi generatif. Pendekatan tata bahasa transformasi merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu bahasa atau linguistik. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang lahir sebagai penolakan terhadap aliran struktural. Konsep strukturalisme yang paling ditentang adalah konsep bahwa bahasa sebagai faktor kebiasaan. Secara umum, transformasi generatif merupakan proses atau kaidah perubahan dari struktur dalam menjadi struktur luar atau permukaannya, baik dalam menambah, mengurangi, permutasi, maupun pergantian. Teori transformasi generatif meninjau aspek bahasa berdasarkan sudut pandang bahasa itu sendiri, serta menelaah unsur-unsur dan fungsinya dalam bahasa yang diteliti. Beberapa ahli tata bahasa membuat batasan-batasan transformasi sebagai berikut. Yang pertama, menurut Kiraf tahun 1980 halaman 153 berpendapat bahwa transformasi adalah suatu proses mengubah bentuk bahasa menjadi bentuk-bentuk lain, baik dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks maupun dari bentuk kompleks ke bentuk yang sederhana. Yang kedua, menurut Samsuri tahun 1981 halaman 35 berpendapat bahwa transformasi adalah proses atau hasil pengubahan sebuah struktur kebahasaan atau struktur yang lain menurut kaidah tertentu. Yang ketiga, menurut Krida Laksana tahun 1984 halaman 198 berpendapat bahwa transformasi adalah kaidah untuk mengubah struktur gramatikal dengan menambah, mengurangi, atau mengatur kembali konstituennya. Dan yang terakhir, menurut Rosenbaum tahun 1968 halaman 28 mengatakan transformasi adalah proses perubahan struktur dalam suatu kalimat ke dalam struktur luar atau struktur permukaannya. Sedangkan ahli tata bahasa yang membuat batasan-batasan tata bahasa transformasi generatif, yaitu Krida Laksana tahun 1993 halaman 69, yang berpendapat bahwa tata bahasa transformasi generatif merupakan teori linguistik yang menyatakan bahwa tujuan linguistik ialah menemukan apa yang semesta dan teratur dalam kemampuan manusia untuk memahami dan menghasilkan kalimat-kalimat yang gramatikal. Kalimat dianggap sebagai suatu dasar dan hubungan antara unsur-unsur dalam struktur kalimat diuraikan atas abstraksi yang disebut kaidah struktur frasa dan kaidah transformasi. Kita masuk pada sejarah aliran transformasi generatif.
Aliran transformasi ini dipelopori oleh Chomsky. Avram Noam Chomsky adalah seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts. Salah satu reputasi Chomsky di bidang linguistik terpahat lewat teorinya tentang tata bahasa generatif. Chomsky dilahirkan di Philadelphia tahun 1928 di tengah keluarga Yahudi radikal keturunan Rusia. Ayahnya, William Chomsky, merupakan seorang ahli bahasa Yahudi yang terkenal. Ketekunan Chomsky dalam membantu kegiatan kebahasaan yang dilakukan ayahnya sedikit banyak telah menandai kecemerlangan daya intelektualnya dalam melakukan kajian kebahasaan di kelak kemudian hari. Sebagai mahasiswa di Universitas Pennsylvania, Chomsky menjadi anak didik tokoh strukturalisme yang sering disebut memiliki pikiran radikal, yaitu Zeling Harris. Disebut sebagai salah satu seorang tokoh pengembangan strukturalisme, gagasan yang dikembangkan tidak sepenuhnya mengikut pada konsep pemula strukturalisme Amerika, yaitu Leonard Bloomfield. Chomsky mengembangkan model tata bahasa dan diberi nama transformational generative grammar, tetapi dalam bahasa Indonesia lazim disebut tata bahasa transformasi atau tata bahasa generatif. Asumsi yang mendasari pendekatan bahasa secara transformasional ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa merupakan satu produk kebudayaan yang kreatif manusiawi. Yang kedua, bahasa bukan merupakan rekaman tingkah laku luar yang berupa bunyi yang dapat didengar, melainkan bahasa merupakan satu proses metalistik yang kelak kemudian dilahirkan dalam bentuk keluar bunyi bahasa yang didengar atau kelak dimanifestasikan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, bahasa merupakan satu proses produktif, sehingga metode analisis bahasa harus bersifat deduktif. Yang keempat, formalisasi matematis dapat juga dikenakan pada formalisasi sistem produktif bahasa. Dan yang terakhir, analisis bahasa tidak dapat dilepaskan dari hakikat bahasa yang utuh, yaitu bunyi dan makna. Selama puluhan tahun, linguistik struktural digandrungi para linguis modern sebagai satu-satunya aliran yang pantas diikuti dalam menganalisis bahasa. Kemudian pada tahun 1957, aliran transformational generative grammar atau dalam bahasa Indonesia lazim disebut tata bahasa transformasi, tata bahasa generatif atau tata bahasa transformasi klasik lahir dengan terbitnya buku Noam Chomsky yang berjudul Sintaksis Struktur pada tahun 1957. Adanya sambutan yang berupa kritik dan saran atas kekurangan yang ada dalam teori ini menyebabkan munculnya lagi buku Chomsky pada tahun 1965 dengan judul Aspect of the Theory of Syntax. Dalam buku ini, Chomsky telah menyempurnakan teorinya mengenai sintaksis dengan mengadakan beberapa perubahan yang prinsipil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komponen sistematis suatu deskriptif linguistik berbentuk seperangkat kaidah interpretatif yang beroperasi pada sintaksis. Kalimat-kalimat kaidah ini agak mirip dengan kaidah fonologis. Yang kedua, ada perbedaan antara struktur lahir dan batin. Struktur lahir yaitu lebih menyerupai struktur yang oleh para strukturalis langsung diabstrakkan dari bentuk kalimat. Sedangkan struktur batin merupakan abstraksi yang berbeda, tetapi dengan diakuinya struktur tersebut
maka tersedia sistem yang lebih kaya untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan timbal balik antara sintaksis dan semantik dalam kalimat-kalimat bahasa yang dialami. Dan yang terakhir, distribusi dari elemen-elemen sintaksis diubah secara bertahap yang memperkaya struktur frasa atau struktur batin dengan pengorbanan kaidah transformasi. Selanjutnya, transformasi dikendalikan oleh struktur batin dan kemudian dikemukakan bahwa transformasi itu sendiri tidak mempunyai pengaruh terhadap makna kalimat. Kategori seperti negasi, pasif, pertanyaan, dan perintah, serta hubungan subordinat dan koordinat secara formal diperkenalkan sebagai bagian dari kaidah transformasi. Kaidah-kaidah ini kemudian dimasukkan ke dalam komponen dasar yang mengatur struktur batin dan leksikon bersama-sama dengan subkategorisasi nomina dan verba. Menjadi subkelas seperti nomina tak terbilang dan nomina terbilang, verba transitif dan verba intransitif. Teori dalam buku versi 1965 ini dikenal dengan nama standar teori. Kemudian dalam tahun 1972 diperkembangkan lagi dan diberi nama extended standard theory, yang kemudian pada tahun 1975 direvisi lagi dan diberi nama received extended standard theory. Terakhir, teori tentang tata bahasa transformasi ini direvisi lagi menjadi apa yang disebut government and binding theory. Pada mulanya, teori tata bahasa ini dipakai untuk mendeskripsikan kaidah-kaidah bahasa Inggris. Maka kemudian ketika para pengikut teori ini mencoba untuk menggunakannya terhadap bahasa-bahasa lain, timbullah berbagai masalah. Apa yang tadinya sudah dianggap kaidah universal ternyata tidak universal. Oleh karena itu, usaha-usaha perbaikan telah dilakukan oleh para bekas murid dan bekas pengikut aliran ini. Umpamanya yang dilakukan oleh kaum semantik generatif, aliran tata bahasa kasus, dan aliran tata bahasa relasional. Tata bahasa kasus menekankan pentingnya peran semantik nomina atau frasa nomina dalam kalimat. Tata bahasa kasus berpijak pada peran argumen berupa nomina yang wajib dihadirkan oleh verba. Inti kasus terletak pada verba dalam kalimat. Di samping itu, adanya hubungan antara kemunculan tata bahasa transformasi generatif terhadap perkembangan tata bahasa Melayu dengan merujuk kepada sejumlah kandungan yang terdapat dalam buku-buku berikut. 1. Bahasa Melayu Syntaxome Aspect of its Standardization 1978 oleh Nick Xavier Karim. 2. Pengantar teori sintaksis 1. Pengenalan konsep tata bahasa transformasi generatif 1980 oleh Arbak Othman. 3. Tata bahasa Dewan 1993 oleh Nick Xavier Karim. 4. Binaan dan fungsi perkataan dalam bahasa Melayu 1. Huraian dari sudut tata bahasa generatif 1993 oleh Hasyim Haji Musa. Ahli bahasa yang beraliran transformasi generatif. Ahli bahasa yang beraliran transformasional ini antara lain N. Chomsky, P. Postal, J. A. Fodor, M. Hale, R. Palmachir, J. Lyons, J. J. Katz, Y. P. B. Allen, P. Van Buren, R. D. Kidding, R. A. Jacob, J. Green, B. I. Cook sebelum pindah ke Takmekmik dan lain-lain. Konsep-konsep linguistik modern seperti yang dikembangkan oleh Chomsky yaitu teori transformasi generatif gembanya di Indonesia pada akhir tahun 50-an. Di sini akan dibahas lebih lanjut mengenai teori Chomsky karena Chomsky merupakan seorang tokoh yang berperan penting dalam aliran transformasi generatif. Menurut Chomsky, salah satu tujuan dari penelitian bahasa adalah untuk menyusun tata bahasa dari bahasa tersebut. Bahasa dapat dianggap sebagai kumpulan kalimat yang terdiri dari deretan bunyi yang mempunyai makna. Setiap tata bahasa merupakan teori dari bahasa itu sendiri, dan tata bahasa itu harus memenuhi dua syarat, yaitu 1. Kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa itu harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut.
sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. 2. Tata bahasa tersebut harus berbentuk sedemikian rupa sehingga istilah yang digunakan tidak berdasarkan pada gejala bahasa tertentu saja, dan semuanya ini harus sejajar dengan teori linguistik. Chomsky membedakan antara kemampuan, kompetensi, dan perbuatan berbahasa, performance. Dalam tata bahasa ini, kemampuanlah yang menjadi objek, meskipun perbuatan berbahasa juga penting. Kompetensi adalah kemungkinan yang terwaris dan tersimpan dalam otak manusia, itu memberikan kemungkinan kepadanya untuk melaksanakan proses berbahasa. Dengan kata lain, kompetensi adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pemakai bahasa mengenai bahasanya. Ia berpendapat bahwa sebenarnya kalimat yang kita dengar dari seorang pembicara bahasa tertentu itu pada umumnya adalah kalimat-kalimat yang baru. Sedangkan performance merupakan pencerminan dari kompetensi yang juga dipengaruhi oleh berbagai situasi mental dan lingkungan real seperti keterbatasan ingatan, keteledoran, kecerobohan, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar performance benar-benar merupakan pencerminan kompetensi atau bunyi dan makna bersesuaian dengan kaidah-kaidah kompetensi, maka faktor-faktor ekstralinguistik tersebut sejauh mungkin dihindari. Dengan kata lain, dapat kita katakan bahwa performance adalah pemakaian bahasa itu sendiri dalam keadaan yang sebenarnya. Menurut Chomsky, untuk dapat menyusun tata bahasa dari suatu bahasa yang masih hidup atau masih digunakan dan ada penuturnya, haruslah ada suatu teori umum mengenai apa yang membentuk tata bahasa itu. Dalam hal ini bisa dikatakan kalau kita menguasai suatu bahasa dengan baik karena kita menjadi penutur bahasa itu, maka kita dapat menghasilkan kalimat-kalimat baru seperti disebutkan di atas dan jumlahnya tidak terbatas, atau aspek kreatif berbahasa. Kalimat-kalimat baru yang jumlahnya tidak terbatas itu tidak mungkin dapat diperoleh dengan teori SR, stimulus respon, milik kaum behaviorisme, seperti yang dikemukakan oleh Bloomfield, karena kita tidak mungkin pernah mendengar kalimat-kalimat baru yang jumlahnya tidak terbatas. Chomsky juga berpendapat bahwa pendukung aliran struktural belum menampilkan teori bahasa dalam arti sebenarnya, karena menurut pandangannya teori apapun tidak bisa didasarkan pada tuturan yang sebenarnya, meskipun sampel teori yang dikaji berjumlah banyak. Dengan pendapat ini, berusaha keras untuk mendapatkan runtuhan pondasi paling penting bagi tegaknya teori struktural, yaitu bahasa lisan. Menurut Judith Green, dalam bukunya yang berjudul Object, menerangkan bahwa teori Chomsky mengenai generatif transformational grammar adalah yang pertama memaksa ahli-ahli psikologi untuk mempertimbangkan kembali keseluruhannya pendekatan mereka terhadap studi tingkah laku bahasa dan memaklumkan revolusi psikolinguistik. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar aliran transformasi generatif. Cengkeraman tata bahasa struktural dalam kajian linguistik yang seakan tidak dapat dilepas lagi, sedikit demi sedikit mengalami ketercabutan dengan dipublikasikannya gagasan Chomsky lewat bukunya Sintaktik Struktur. Gagasan dasar Chomsky dalam buku tersebut yang lebih lanjut disebut dengan tata bahasa generatif transformasi tahap pertama, ialah penolakannya terhadap asumsi utama strukturalisme yang beranggapan bahwa kelayakan kajian kebahasaan ditentukan oleh deskripsi data kebahasaan secara induktif. Bagi Chomsky, kajian linguistik berkaitan dengan aktivitas mental yang berkaitan dengan probabilitas dan bukan berhadapan dengan data kajian yang tertutup dan selesai, sehingga dapat dianalisis dan dideskripsikan secara pasti. Sebab itulah, teori linguistik haruslah dikembangkan dengan bertolak dari cara kerja secara deduktif yang dibangun oleh konstruk hipotetik tertentu. Menurut aliran ini, sebuah tata bahasa hendaknya terdiri dari sekelompok kaidah yang tertentu jumlahnya, tetapi dapat menghasilkan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Seseorang bisa membuat berbagai kalimat yang tidak terbatas jumlahnya dan bisa ia mengerti, yang mana sebagian besar kalimat tersebut barangkali belum pernah diucapkan ataupun didengar. Kemampuan tersebut dinamakan aspek kreatif bahasa. Teori transformasional ini pada garis besarnya terdiri atas dua generasi,
yaitu generasi pertama dan generasi kedua. Generasi pertama ini biasanya disebut generasi sintaktik struktur, sedangkan generasi kedua biasanya disebut sebagai generasi aspect of the theory of syntax. Generasi pertama berangkat tahun 1957 dan generasi kedua pada tahun 1965. Perbedaan prinsip kedua generasi itu ialah pada generasi pertama komponen semantik belum diintegrasikan, sedangkan pada generasi kedua komponen semantik sudah diintegrasikan bersama dengan komponen sintaksis dan fonologi. Untuk lebih jelasnya, berikut prinsip-prinsip tata bahasa generatif transformasi atau TGT menurut Chomsky dalam Qasim tahun 2012. Antara lain, yang pertama, TGT adalah teori tentang kompetensi. Chomsky membedakan antara kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah pengetahuan penutur asli mengenai bahasanya, yaitu sistem kaidah yang telah dikuasainya sehingga ia mampu menghasilkan dan memahami sejumlah kalimat yang terbatas, serta mengenal kesalahan-kesalahan dan ambiguitas-ambiguitas gramatikal. Adapun performansi adalah penggunaan bahasa yang sesungguhnya oleh penutur asli dalam situasi nyata. Yang kedua, bahasa memiliki sifat kreatif dan inovatif. Kreativitas bahasa adalah kemampuan penutur asli untuk menghasilkan kalimat-kalimat baru, yaitu kalimat-kalimat yang tidak mempunyai persamaan dengan kalimat-kalimat yang biasa. Penutur asli mampu menghasilkan dan memahami kalimat-kalimat baru atau mampu membuat pertimbangan mengenai keberterimaannya. Selanjutnya, Chomsky menegaskan bahwa pemakaian bahasa yang normal bersifat inovatif, dengan pengertian bahwa kebanyakan yang kita katakan selama sekali baru, bukan ulangan dari apa yang telah kita dengar sebelumnya. Bahkan tidak mempunyai pola yang sama dengan kalimat-kalimat atau wacana yang kita dengar di waktu lampau. Sangat sedikit yang kita hasilkan atau dengar merupakan ulangan dari ujaran-ujaran sebelumnya. Yang ketiga, TGT adalah seperangkat kaidah yang memberikan pemberian struktural kepada kalimat. Tujuan linguis yang berusaha untuk menjelaskan aspek kreatif dari kompetensi gramatikal ialah memformulasikan seperangkat kaidah pembentukan kalimat atau kaidah sintaksis, kaidah penafsiran kalimat atau kaidah semantis, dan kaidah pengucapan atau kaidah fonologis. Jadi, mempelajari suatu bahasa berarti mempelajari seperangkat kaidah sintaksis, kaidah semantis, dan kaidah fonologis. Yang keempat, bahasa adalah cermin pikiran. Chomsky menyatakan bahwa terdapat sejumlah pertanyaan yang menyebabkan seseorang mempelajari bahasa. Ciri-ciri inheren dari pikiran manusia dapat diketahui setelah menelaah bahasa secara rinci. Maksudnya, dapat dicapai pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pikiran manusia menghasilkan dan memproses bahasa. Selain prinsip dasar, terdapat pula prinsip kerja analisis linguistik transformasi generatif yang dapat dirinci sebagai berikut. 1. Tata bahasa transformasi generatif bertugas mengungkapkan sebanyak mungkin kalimat. Artinya, kajian linguistik transformasi generatif berpijak dari data empiris. 2. Tata bahasa generatif harus dapat merumuskan kaidah yang memunculkan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. 3. Kaidah atau sistem bahasa itu dianalisis pada masing-masing komponen, sehingga menghasilkan kaidah fonologi, morfologi, dan sintaksis. Lalu 4. Setiap struktur bahasa dikonstruksi berdasarkan struktur dalam atau deep struktur dan struktur pembukaan atau surface struktur. Ciri-ciri aliran transformasi generatif. Sistem tata bahasa transformasi yang diasaskan oleh Chomsky ini, walaupun lanjutan dari tata bahasa yang dibangunkan bersama Harris, namun terdapat perbedaan pendapat. Sistem tata bahasa berdasarkan Chomsky ini telah menarik perhatian ramai,
dan telah menerima kesinambungan berterusan yang ekstensif. Chomsky seterusnya menyatakan bahwa teorinya dapat memperlihatkan ciri-ciri universal dalam mengkaji semua bahasa manusia. Aliran transformasi muncul menantang aliran strukturalis yang mengatakan bahwa bahasa merupakan kebiasaan. Aliran ini mempunyai pandangan bahwa bahasa bersifat mentalistik dan kognitif. Adapun ciri-ciri transformasi generatif yang dikembangkan oleh Suparno adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan paham mentalistik. Aliran ini berpendapat bahwa proses berbahasa bukan sekedar proses rangsang tanggap semata-mata, akan tetapi justru menonjol sebagai proses kejiwaan. Aliran ini sangat erat dengan psikolinguistik. Proses berbahasa bukan sekedar proses fisik yang berupa bunyi sebagai hasil sumber kata yang diterima oleh alat auditoris, akan tetapi berupa proses kejiwaan dalam diri peserta bicara. Oleh karena itu, aliran ini erat kaitannya dengan subdisiplin psikolinguistik. Yang kedua, bahasa merupakan innate. Kaum transformasi beranggapan penuh bahwa bahasa merupakan faktor innate atau keturunan. Dalam hal ini, untuk membuktikan bahwa struktur otak manusia dengan otak simpanse persis sama, kecuali satu simpul syaraf bicara yang ada pada otak manusia dan tidak ada pada otak simpanse. Itulah sebabnya simpanse tidak dapat berbicara seperti manusia, meskipun telah dilatih berkali-kali. Ketiga, bahasa terdiri atas lapis dalam dan permukaan. Teori transformasional memisahkan bahasa atas dua lapis, yaitu deep structure atau struktur dalam, atau lapis batin, yaitu tempat terjadinya proses berbahasa yang sesungguhnya, atau secara mental listik, dan surface structure atau struktur luar atau struktur lahiriah, yaitu wujud lahiriah yang ditransformasikan dari lapis batin. Yang keempat, bahasa terdiri atas unsur kompeten dan performance. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, aliran transformasional memisahkan bahasa atas unsur kompeten, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang penutur tentang bahasanya, termasuk kaidah-kaidah yang berlaku bagi bahasanya, dan performance, yaitu keterampilan seseorang dalam menggunakan bahasa tersebut. 5. Analisis bahasa bertolak dari kalimat. Aliran ini beranggapan bahwa kalimat merupakan tataran gramatikal yang tertinggi. Dari kalimat, analisisnya turun ke kata, ke frasa, dan kemudian dari frasa turun ke kata. Aliran ini tidak meyakini adanya klausa. Pengingkaran terhadap keberadaan klausa ini oleh aliran lain dianggap sebagai perlakuan yang semena-mena. Yang keenam, bahasa bersifat kreatif. Ciri ini merupakan reaksi atas anggapan kaum struktural yang fanatik terhadap standar keumuman. Bagi kaum transformasional, yang terpenting adalah kaidah. Walaupun suatu bentuk kata belum umum, asalkan pembentukannya sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka tidak ada halangan untuk mengakuinya sebagai bentuk gramatikal. Yang ketujuh, analisis diwujudkan dalam diagram pohon dan rumus. Analisis dalam teori ini dimulai dari struktur kalimat,
lalu turun ke frasa menjadi frasa benda atau FN dan frasa kerja atau FV. Kemudian dari frasa turun ke kata. Dalam pekerjaan selanjutnya, Chomsky menghubungkan analisa ini kepada psikologi kognitif dan pemahaman pikiran manusia. 8. Membedakan kalimat inti dan kalimat transformasi. Aliran ini membedakan antara kalimat inti dan kalimat transformasional. Kalimat inti adalah kalimat yang belum dikenai oleh kaidah transformasi, mempunyai ciri-ciri lengkap, simbol aktif yang merupakan ciri pokok kalimat inti. Statement positif untuk yang merupakan ciri tambahan kalimat inti. Kalimat transformasi merupakan kalimat yang sudah dikenai kaidah transformasi. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. Nomor 1 pada kalimat inti, simbol F. Nomor 2 lengkap, ketiga aktif, keempat statement, kelima positif, keenam menurut. Sedangkan pada kalimat kaidah transformasi, nomor 1 pelepasan atau delisi, kedua penggabungan, ketiga pemasifan, keempat tanya dan perintah, kelima pengingkaran, dan keenam pembalikan. Serta pada kalimat transformasi, yang pertama kalimat elips atau minor, yang kedua kalimat kompleks, yang ketiga kalimat pasif, yang keempat kalimat tanya dan kalimat perintah, yang kelima kalimat ingkar, dan keenam kalimat inversi. Yang kesembilan, gramatikalnya bersifat generatif. Tata bahasa yang bertolak dari teori ini dinamakan tata bahasa generatif transformasi atau DGT. Di dalam teori ini ada anggapan bahwa aturan gramatikal memberikan mekanisme dalam otak yang membangkitkan kalimat-kalimat dengan satu kaidah atau dengan sedikit kaidah. Seseorang dapat menghasilkan kalimat yang tidak terhingga banyaknya. Baik, yang selanjutnya adalah analisis kalimat berdasarkan aliran transformasi generatif. Dari kelompok kami menemukan beberapa contoh kalimat aliran transformasi generatif. Yang pertama seperti kalimat saya membuka pintu. Kalimat transformasi dari kalimat inti saya membuka pintu dapat menjadi berbagai kalimat seperti pintu dibuka oleh saya atau pintu saya buka. Kalimat tersebut bermakna pemasifan atau menjadi kalimat pasif. Kemudian, saya tidak membuka pintu. Kalimat tersebut bermakna pengingkaran atau menjadi kalimat ingkar. Kemudian, bukalah pintu itu. Kalimat tersebut menjadi kalimat perintah. Kemudian, siapa yang membuka pintu itu? Kalimat tersebut bermakna menjadi kalimat tanya. Kemudian, buka pintu. Kalimat tersebut bermakna pelepasan atau delisi atau menjadi kalimat elips atau biasa disebut kalimat minor. Kemudian pintu buka. Kalimat tersebut bermakna pembalikan atau menjadi kalimat inversi. Contoh lain seperti saya menyampaikan pesan kepada adik. Kalimat transformasi dari kalimat inti saya menyampaikan pesan kepada adik dapat menjadi berbagai kalimat seperti pesan saya sampaikan kepada adik atau pesan disampaikan oleh saya kepada adik. Makna tersebut menjadi pemasifan atau menjadi kalimat pasif. Kemudian saya tidak menyampaikan pesan kepada adik. Kalimat tersebut menjadi kalimat ingkar. Yang selanjutnya, sampaikan pesan kepada adik. Kalimat tersebut menjadi kalimat perintah. Siapa yang menyampaikan pesan kepada adik? Kalimat tersebut menjadi kalimat tanya. Sampaikan pesan kepada adik. Kalimat tersebut bermakna pelepasan atau delisi. Kemudian pesan sampaikan. Makna tersebut sebagai pembalikan atau menjadi kalimat inversi. Kemudian contoh kalimat dengan analisis transformasi generatif. Yang kedua adalah mahasiswa melaksanakan rapat di ruang B1. Kemudian kalimat yang kedua adalah mahasiswa melaksanakan belajar di ruang B1.
Kalimat di atas dapat diubah menjadi kalimat transformasi dengan menggunakan kaidah penggabungan, yaitu menjadi kalimat mahasiswa melaksanakan rapat dan belajar di ruang B1. Selanjutnya, salah satu dari ciri transformasi generatif adalah bahasa bersifat kreatif. Contoh analisis kalimatnya, sampah telah menggunung di tepi jalan. Kata menggunung terbentuk dari kata gunung yang mendapatkan prefix me yang bermaksud menyerupai gunung. Kemudian contoh lain seperti pohon itu memayung yang berarti menyerupai payung. Kemudian contoh kalimat dengan bentuk lain yaitu seperti adik menangis. Kalimat adik menangis dapat ditransformasikan dengan beberapa cara, antara lain dengan pembalikan atau menjadi kalimat inversi menjadi menangis adik. Kemudian menjadi kalimat tanya, yaitu adik menangis. Contoh lain seperti Dian pergi ke bioskop. Kalimat Dian pergi ke bioskop dapat ditransformasikan dengan beberapa cara, antara lain dengan pembalikan atau menjadi kalimat inversi, yaitu menjadi kalimat pergilah ke bioskop Dian. Kemudian bisa menjadi kalimat tanya, yaitu Dian pergi ke bioskop. Yang selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan aliran transformasi generatif. Keunggulan dari aliran transformasi generatif ini yaitu yang pertama, proses berbahasa merupakan proses kejiwaan bukan fisik. Kemudian aliran ini secara tegas memisahkan pengetahuan kebahasaan dengan keterampilan berbahasa atau disebut dengan linguistik kompeten dan linguistik performance. Aliran ini dapat membentuk konstruksi-konstruksi lain secara kreatif berdasarkan kaidah yang ada. Kemudian dengan pembedaan kalimat inti dan kalimat transformasi telah dapat dipilah antara substansi dan perwujudan. Kemudian aliran ini juga dapat menghasilkan kalimat yang tak terhingga banyaknya karena gramatikalnya bersifat generatif. Kemudian kekurangan dari aliran transformasi generatif ini yaitu yang pertama, tidak mengakui eksistensi klausa sehingga tidak dapat memilah konsep klausa dan kalimat. Kemudian bahasa merupakan innate, walaupun manusia memiliki innate untuk berbahasa, tetapi tanpa dibiasakan atau dilatih mustahil akan bisa. Innate berarti keturunan. Setiap kebahasaan selalu dikembalikan kepada deep structure atau struktur dalam. Kesimpulan dari materi aliran transformasi generatif ini adalah teori transformasi merupakan salah satu teori linguistik yang menjelaskan mengenai pembentukan kalimat-kalimat gramatikal, menguraikan struktur dalam setiap kalimat, dan menentukan suatu kalimat dengan mengalihkan struktur dalam dan luar bahasa. Dalam kompetensi menguraikan perasaan dan pikiran melalui tulisan dan kemampuan menggunakan pengetahuan bahasa yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan bertujuan sebagai bentuk komunikasi. Dalam pembentukan struktur kalimat berkaitan dengan linguistik struktural, pemakai bahasa dapat melahirkan berbagai kalimat transformasi didasarkan pada struktur pembentuk kalimat yang diajarkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam sejarah linguistik melahirkan banyak sekali aliran-aliran linguistik. Masing-masing aliran linguistik ini mempunyai perbedaan pandangan mengenai bahasa. Akan tetapi dalam prinsipnya aliran linguistik ini adalah penyempurnaan dari aliran-aliran linguistik sebelumnya. Maka dari itu manfaat dari memahami dan mengenal aliran-aliran ini adalah menjadi panduan bagi setiap orang, supaya dapat menentukan atau memilih antara aliran linguistik mana yang tepat dan sinkron dengan bahasa yang digunakan. Sekian pemaparan materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan maupun kesalahan penulisan maupun pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.